Selamat pagi anak ibu yang baik. Pagi ini kita belajar dari tema 2, subtema 4, pembelajaran 2 ya. Kita lihat di sini. Benny ingin bermain pasir, ia akan membuat istana pasir ya. Nah, biasanya ini kalau kita berwisata di tepi pantai ya, atau di tepi laut, tepi sungai ya. Oke, kita lihat dulu sini. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air ya. Tapi pada umumnya kalau istana pasir itu ibu yang pernah membuatnya sebenarnya tidak menggunakan air, tapi menggunakan pasir saja. Kalau kena air dia cepat meleleh ya. Istana pasir biasanya dibuat di pantai ya, atau di pinggir laut, atau pinggir sungai, atau pinggir danau. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop ya. Jadi ada ember dan skop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju ya. Kalau nggak ada pasir boleh menggunakan salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir ya. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir, pasir yang sangat basah. Diteteskan di atas pasir basah lainnya ya, dan menciptakan menara gumpalan pasir. Iya, oke, mungkin ya, tapi ibu yang pernah membuat yang nomor pertama ya, istana pasir. Tidak menggunakan air gitu ya. Ini kedua, tetes istana pasir ini menggunakan air. Ini sulit ini mungkin ya, karena menggunakan air. Biasanya kalau pasir terkena air banyak dia akan meleleh dan hancur ya. Tapi tidak apa-apa ya, mungkin tidak basah kali. Oke. Baiklah anak ibu yang baik. Mereka tadi anak-anak pergi ke tepi pantai bersama guru mungkin dan didampingi orang tua. Nah, mereka di sana membuat permainan yang sangat menyenangkan. Mereka membuat istana pasir ya. Mereka menggunakan di sana juga untuk mengangkut pasir ember ya. Mereka juga menggunakan skop ya, berarti istana pasir mereka besar ya. Jadi menggunakan skop. Itu alat-alat yang digunakan mereka. Alatnya adalah skop dan ember, bahannya adalah pasir. Dalam permainan istana pasir ini sungguh menyenangkan ya. Karena kita gembira bersama-sama bermain ya. Kalau ibu dulu di depan rumah banyak pasir, kami waktu anak suka juga bikin istana pasir, tapi kecil ya. Lebih enak di tepi pantai karena tepi pantai itu pasirnya banyak ya. Apalagi kalau kita ke mana namanya itu, lewat lupa kami itu Pantai Cermin ya. Di sana banyak juga pasir ya. Sangat menyenangkan ya. Oke. Jadi anak ibu yang baik, di sini ada benda padat yang digunakan, ada benda cair ya. Benda cairnya tadi air, benda padatnya ember, skop, dan pasir. Dan benda padat ini ada juga yang memiliki permukaan kasar dan ada juga yang memiliki permukaan halus ya. Contohnya ember, coba buat ember. Kalau kita pegang pinggirnya itu halus ya, halus dia. Jadi permukaan ember itu halus. Begitu juga skop ya. Skop itu kalau belum lengket entah semen entah apa di situ dia permukaannya halus. Tapi kalau pasir itu permukaannya kasar ya. Tuh. Permukaan kasar. Jadi di rumah kita banyak permukaan halus. Contohnya ini ya, ini. Nih, coba lihat permukaan ini kan halus ini. Halus ya. Permukaan halus. Buku. Contohnya cangkir-cangkir seperti ini. Permukaannya halus kan ini? Halus sekali. Jadi kalau permukaan kasar itu contohnya apa ya? Ini tempat pulpen ibu ini nih ya. Ini enggak halus ini, kasar ini ya. Kalau saya raba
kasar nih. Permukaannya kasar. Apalagi yang sering kita raba permukaan kasar? Jalan aspal. Ya, banyak permukaan kasar yang sering kita temukan ya. Ban sepeda kita, ban kereta, ban mobil itu permukaannya kasar. Tapi kalau ban dalam ya, ban dalam, tahu ban dalam kan ada ban luar, ada ban dalam. Ban dalamnya itu halus ya, anak ibu yang baik ya, permukaannya halus. Kayak ini permukaannya halus ini Kalau kita raba ini halus sekali permukaannya ya, anak ibu yang baik ya. Coba kok diraba halus dia. Jadi ada bermacam-macam memang permukaan kasar dan permukaan halus. Itu mengenal permukaan. Jadi kalau kita raba dia kasar, berarti itu permukaannya kasar. Contohnya, untuk apa kasar? Seperti ambal. Tahu ambal kan itu sebenarnya permukaannya kasar sebenarnya, dia bukan licin itu karena dia berjabut ya. Satu, untuk apa permukaan kasar itu digunakan ya? Supaya menjalankan sesuatu, contohnya tidak licin kayak ban lah. Kalau coba licin itu pasti mau tergelincir ya, apalagi hujan mau tergelincir. Tapi karena permukaannya kasar, dia tidak gampang tergelincir ya, itu. Tapi adakah manfaatnya juga permukaan halus? Ada. Contohnya dibuat roda apa itu namanya? Permukaannya licin, contohnya kalau lantai kita mendorong meja, apalagi pakai roda, gampang dia. Karena biasanya kalau roda lemari, roda meja biasanya permukaannya halus ya. Jadi kita kalau mendorong dia licin ya, gampang itu. Makanya sering permukaan halus itu untuk meringankan pekerjaan. Permukaan kasar itu ada untuk supaya kita tidak mudah celaka dan sebagainya ya, anak ibu yang baik ya. Jadi banyak permukaan kasar, banyak permukaan halus ya. Itu gunanya. Ada yang mempermudah pekerjaan seperti apalah ya, saya bilang dulu. Di rumah yang paling gampang itulah. Kalau mama kita mau nyapu, memindahkan lemari pakai roda ya. Ada memang sih lemari tidak pakai roda ya. Makanya kalau kita memindahkan sangat sulit ya. Oke ya. Itu. Jadi ada juga di benda-benda tersebut memiliki bermacam-macam warna. Kita mengenal warna dulu. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau ya. Bermacam-macam warna. Anak ibu sudah kenal semua warna kan? Ada warna pink yang sering kita katakan warna pink. Warna merah jambu katanya, atau merah muda ya. Ada yang merah sekali. Ada warna hijau ya. Jadi kita harus tahu mengenal warna. Kita sering mengenal warna waktu membuat gambar ya. Biasanya clear kita bermacam-macam warna ya, anak ibu yang baik ya. Jadi kita juga perlu mengenal warna ya. Tadi kita lihat dulu di sini, karena di dalam ini kita sering ini. Tadi ya. Pokoknya seringlah kita di dalam menggambar menggunakan bermacam-macam warna ya. Ada warna biru, ada warna merah. Benda-benda yang kita temui pun sering berwarna ya. Ada sebagian orang tidak bisa mengenal warna ya, anak ibu yang baik ya. Oke. Baiklah, di sini ada juga kita melakukan aktivitas olahraga ya. Coba aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga yang kita lakukan sering olahraga. Ini kalau di buku ini ada tarik ya. Coba lihat dulu, nanti mengerjakan soal kok beda bu, katanya pula kita buat dulu ini. Kadang di buku ini beda sebagian ini ya. Olahraganya melakukan saling menarik ya, olahraga saling menarik ini. Coba lihat. Jadi waktu olahraga saling menarik ini, kita melakukan dengan pertama-tama berdiri tegak dulu ya, berdiri tegak. Baru
Habis itu berpegangan tangan, baru kaki kita mulai direnggangkan ya. Direnggangkan, lalu tangan berpegangan, mulailah saling menyamping ya, menyamping, pegang tangan kiri teman, tangan kiri dengan tangan kiri, saling menarik ya. Satu kaki diluruskan, satu kaki mulai ditekukkan ya, supaya kita memiliki tenaga ya. Jadi tekukkan satu kaki diluruskan, lalu badan kita dicondongkan ya. Ada yang condong ke kanan, ada condong ke kiri, berarti badan kita harus dicondongkan ke samping. Untuk apa dicondongkan? Supaya kita memiliki tenaga ya. Ini saling tarik. Sedangkan ini pertama mereka berdiri tegap, lalu berpegangan, lalu majukan kaki satu-satu ke depan, kaki kiri, kaki kanan ditekukkan ke depan ya. Coba lihat ini, lalu tangan mereka saling berpegangan ya. Untuk apa dibuat seperti itu? Satu diluruskan ke depan supaya kita memiliki tenaga ya, memiliki tenaga. Jadi satu kakinya ditekukkan, satu diluruskan ya ke belakang. Terus kedua tangan saling berpegangan, badan dicondongkan ke belakang, supaya kuat menarik ya. Itu olahraganya anak ibu yang baik ya. Oke, itu dia. Tadi permukaan benda sudah, olahraganya sudah. Sekarang kita aturan menjaga kebersihan. Tadi pertama aturan menjaga kebersihan di tempat wisata. Coba lihat ini. Mereka membuang sampah sembarangan ya. Waktu mereka berwisata di tepi pantai membuat istana pasir. Seharusnya itu tidak baik, anak ibu yang baik ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Sehabis kita bermain, dimanapun kita mau di tempat umum, tahu di tempat umum kan, seperti rumah sakit, terminal, tempat wisata, di sekolah, itu tempat-tempat umum, artinya pertemuan beberapa orang, itu umum ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Sehabis main kita harus kumpul ya. Habis kita kumpul, kita buang ke tempat sampah. Baik itu di sekolah. Di sekolah juga harus perlu kita jaga kebersihan juga. Di kelas dan di halaman sekolah ya, sampah kita tidak boleh membuang sembarangan ya. Dibuang sembarangan. Waktu kita jajan, sampahnya diambil dulu. Kalau masih jauh tempat sampah, kantongi dulu. Setelah dapat tempat sampah baru buang. Kertas-kertas kita juga di kelas tidak boleh dibuang sembarangan. Terkadang kita kan membuat kerajinan di kelas, atau matematika nanti ada membuat segitiga, contohnya segi 4, kan kita menggunting ya. Kertas-kertasnya harus dikumpul lalu dibuang ke tempat sampah ya. Tidak boleh dibuang sembarangan. Karena akibatnya kalau kita membuang sampah sembarangan, selain kita nampak jorok, tidak nyaman, bisa nanti menyebabkan penyakit ya. Menyebabkan penyakit. Selain tadi nampak kotor, tidak nyaman kita. Namanya kok di tempat kotor, berarti kan tidak nyaman. Juga menyebabkan penyakit. Apalagi membuang sisa-sisa makanan ya. Contohnya sisa-sisa ikan, nasi, kulit buah. Akan mengundang lalat. Akhirnya menyebabkan penyakit. Jadi tadi baik di tempat wisata, baik di tempat rumah, harus dijaga kebersihan dan dibuang sampah pada tempatnya. Baik itu juga di lingkungan rumah kita ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus buanglah sampah pada tempatnya ya. Jadi supaya kita nyaman dan sehat, anak ibu yang baik ya. Oke. Jadi kita harus mematuhi aturan itu ya, aturan di rumah, di sekolah, dan di tempat wisata. Jangan kita melakukan sembarangan. Di mana-mana pun kita harus perlu disiplin ya, disiplin. Punya aturan. Oke. Baiklah anak ibu yang baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.